Bayangkan, kau tiba-tiba mewarisi sebuah kerajaan bisnis raksasa, namun wasiatnya memaksamu bekerja dengan dua cucu pewaris yang saling membenci, si jenius yang licik dan si pemberontak yang idealis. Kau, seorang wanita biasa, kini menjadi kunci penentu siapa yang akan berkuasa. Saat kau terlempar ke tengah perang saudara, kau justru menemukan bahwa kehadiranmu bukanlah kebetulan, melainkan bagian dari rencana besar untuk mengakhiri permusuhan dua generasi. Sebelum kita bongkar semua intrik dan rahasia keluarga ini, pastikan kalian sudah tekan tombol like, share, dan subscribe channel Dracin. Dan jangan kemana-mana, tonton sampai akhir karena setiap pilihan akan menentukan segalanya. Di dalam kamar tidur termegah di Mansion Adiwangsa, udara terasa pekat dengan aroma obat-obatan dan kekuasaan yang memudar. Kakek Wijoyo, sang patriark legendaris yang membangun Wijoyo Corporation dari nol, terbaring lemah di ranjangnya. Matanya yang dulu setajam elang kini sayu, namun masih memancarkan kilat kecerdasan yang tak bisa dipadamkan oleh penyakit. Di kedua sisi ranjangnya berdiri dua cucunya, dua pangeran yang siap mewarisi tahta namun berasal dari dunia yang berbeda. Di sebelah kanan berdiri Leo, cucu angkat yang ia tempa menjadi seorang pebisnis sempurna. Tampan, karismatik, dengan setelan jas yang dijahit tanpa celah dan senyum yang mampu meluluhkan dewan direksi paling keras sekalipun. Di sebelah kiri berdiri Bima, cucu kandungnya, darah dagingnya, sama tampannya namun dengan aura yang berlawanan. Ia mengenakan kaos oblong sederhana dan jeans, rambutnya sedikit acak-acakan dan matanya memancarkan idealisme pemberontak yang muak dengan dunia kakeknya. Tatapan mereka bertemu di atas tubuh ringkih sang kakek, sebuah tatapan penuh kebencian dan persaingan abadi. "Kalian berdua," bisik kakek Wijoyo, suaranya serak namun tegas. "Kalian pikir aku akan memilih salah satu dari kalian? Kalian salah." Ia terbatuk pelan, mengumpulkan sisa tenaganya. "Kerajaanku tidak akan kuwariskan pada serigala yang lapar atau domba yang tersesat." Ia memberi isyarat pada pengacaranya yang kemudian melangkah maju dan membuka sebuah map. "Warisan ini," lanjut sang kakek, "akan menjadi sebuah hadiah bagi pemenang dari ujian terakhirku." Pengacara itu kemudian menunjukkan sebuah foto di tabletnya. Foto seorang wanita muda yang sangat cantik dengan tatapan mata yang cerdas dan senyum yang tenang. Namanya Rania, manajer keuangan paling brilian yang pernah kulihat. Ia tidak berasal dari dunia kita. Perintah terakhir sang taipan pun dijatuhkan, sebuah bom yang mengguncang fondasi keluarga itu. Warisan Wijoyo Corporation tidak akan jatuh ke tangan Bima atau Leo secara langsung. Warisan itu akan diberikan kepada siapapun di antara mereka yang berhasil meyakinkan Rania untuk menjadi partner bisnisnya. Bersama Rania, mereka harus mengelola sebuah anak perusahaan yang hampir bangkrut. Siapapun yang berhasil melipat gandakan aset perusahaan itu dalam waktu 1 tahun, dialah yang akan menjadi pewaris tunggal. Tiba-tiba, nasib kerajaan bisnis bernilai triliunan rupiah itu kini berada di tangan seorang wanita karir biasa yang bahkan tidak tahu bahwa dirinya telah menjadi bidak emas paling berharga di papan catur terakhir sang patriark. Berita tentang wasiat aneh kakek Wijoyo menyebar seperti api di kalangan internal perusahaan, namun dijaga rapat agar tidak bocor ke publik. Bagi Rania, hari itu dimulai seperti hari biasa. Ia duduk di kantornya yang tidak terlalu besar di sebuah firma keuangan, menganalisis data dengan konsentrasi penuh. Ia adalah seorang wanita karir yang membangun reputasinya di atas kerja keras dan kecerdasan, bukan koneksi. Ia tidak pernah tahu bahwa namanya telah menjadi kata kunci dalam perebutan kekuasaan terbesar di negara itu. Kehidupannya yang tenang dan teratur akan segera berakhir. Leo adalah yang pertama bergerak. Ia datang ke kantor Rania seperti seorang pangeran dari negeri dongeng. Dengan mobil sport mewah, buket bunga lili putih yang sangat besar, dan senyumnya yang mematikan. Ia tidak membuang waktu. Di sebuah restoran privat yang ia pesan, ia langsung membeberkan proposalnya. Bukan dengan cerita sentimental tentang kakeknya, melainkan dengan data dan proyeksi keuntungan. "Bersamaku Rania," katanya dengan suara
menawan, kita tidak mungkin kalah. Aku punya sumber daya, koneksi, dan strategi yang sempurna. Kau hanya perlu duduk manis dan membiarkan kejeniusanmu bekerja pada angka-angka. Dalam 1 tahun, kita akan memimpin kerajaan ini. Tawarannya begitu logis, begitu sempurna, begitu menggoda. Pertemuannya dengan Bima terjadi di hari yang sama, namun dengan suasana yang 180 derajat berbeda. Bima menunggunya bukan di restoran mewah, melainkan di sebuah kedai kopi kecil di dekat kantor Rania. Ia tidak membawa bunga atau proposal, ia hanya membawa 2 cangkir kopi hitam. Aku tidak akan memberimu janji kemenangan, kata Bima jujur, menatap Rania dengan matanya yang tulus. Aku bahkan tidak yakin aku menginginkan warisan itu. Tapi aku tahu satu hal, kakekku membangun perusahaan itu di atas nilai-nilai kejujuran dan inovasi. Nilai-nilai yang sudah lama hilang, yang digantikan oleh keserakahan. Ia menatap Rania. Aku tidak tahu banyak tentangmu, Rania, tapi aku melihat caramu bekerja dari jauh. Kau teliti, kau adil. Aku tidak menawarkanmu keuntungan, aku menawarkanmu sebuah kesempatan untuk membangun kembali sesuatu yang benar. Malam itu, Rania tidak bisa tidur. 2 tawaran, 2 dunia. Leo menawarkan jalan tol menuju kesuksesan. Bima menawarkan jalan setapak yang terjal menuju sesuatu yang lebih bermakna. Ia, yang selama ini hanya berurusan dengan angka, kini dihadapkan pada sebuah pilihan yang menyangkut hati dan nurani. Ia tidak tahu bahwa pilihannya tidak hanya akan menentukan nasib sebuah perusahaan, tetapi juga takdir dari permusuhan 2 generasi. Rania, dengan pragmatisme yang telah terlatih, memutuskan untuk tidak langsung memilih. Ia mengajukan sebuah syarat balasan kepada keduanya. Ia akan bekerja dengan masing-masing dari mereka selama 1 minggu untuk melihat gaya kepemimpinan mereka secara langsung sebelum akhirnya membuat keputusan. Leo, dengan percaya diri, langsung setuju. Bima, meskipun sedikit terkejut, juga menyetujuinya. Minggu pertama bersama Leo adalah sebuah demonstrasi kekuatan yang luar biasa. Leo memberikan Rania sebuah kantor sementara yang lebih besar dari apartemennya, lengkap dengan tim analis terbaik. Ia memberikan Rania akses tak terbatas ke semua data perusahaan. Setiap kebutuhan Rania dipenuhi, bahkan sebelum ia sempat memintanya. Leo adalah seorang manajer yang sempurna. Rapat-rapatnya efisien, keputusannya cepat dan logis. Ia menunjukkan pada Rania sebuah dunia di mana segalanya bisa dicapai dengan sumber daya dan strategi yang tepat. Ia mencoba mengikat Rania bukan dengan pesonanya, melainkan dengan kemewahan efisiensi dan janji kemenangan yang tak terhindarkan. Rania harus mengakui ia sangat terkesan. Minggu kedua bersama Bima adalah sebuah kejutan budaya. Bima tidak membawanya ke kantor pusat yang megah. Sebaliknya, ia mengajaknya mengunjungi salah satu pabrik tekstil tertua milik Wijoyo Corporation di pinggiran kota. Pabrik itu sudah tua, mesin-mesinnya berisik, dan teknologinya ketinggalan zaman. Di atas kertas, pabrik itu adalah aset yang merugi dan seharusnya sudah ditutup sejak lama. Leo bahkan sudah menyiapkan rencana untuk menjual tanahnya. Namun, Bima menunjukkan sesuatu yang tidak ada dalam laporan keuangan. Ia memperkenalkan Rania pada para pekerja, para veteran yang telah mengabdi pada perusahaan selama puluhan tahun. Ia menunjukkan pada Rania kualitas kain yang mereka hasilkan, sebuah kualitas yang tidak bisa ditiru oleh mesin-mesin modern. Kakekku selalu bilang, kata Bima di tengah suara bising mesin tenun, bahwa kekuatan sejati perusahaan ini bukanlah gedungnya, melainkan orang-orangnya. Malam itu, Rania kembali ke apartemennya dengan pikiran yang berkecamuk. Leo telah menunjukkan padanya bagaimana cara memenangkan perang. Bima telah menunjukkan padanya alasan mengapa perang itu layak untuk diperjuangkan. Pilihan di hadapannya tidak lagi terasa seperti pilihan bisnis. Itu terasa seperti pilihan tentang akan menjadi orang seperti apa dirinya di akhir semua ini. Setelah 2 minggu observasi, Rania akhirnya membuat keputusan yang mengejutkan semua orang, termasuk dirinya sendiri. Ia memilih Bima. Ia memilih jalan yang lebih sulit, jalan yang didasari oleh visi, bukan sekedar ambisi. Keputusan itu membuat Leo marah, meskipun ia menyembunyikannya di balik senyumnya yang biasa.
Bagi Leo, ini bukan hanya kekalahan bisnis, ini adalah sebuah penolakan personal, dan ia tidak akan membiarkannya begitu saja. Rania dan Bima memulai pekerjaan mereka di Maju Sejahtera, anak perusahaan yang hampir bangkrut itu. Tantangannya luar biasa, utangnya menumpuk, semangat karyawannya rendah, dan produknya sudah ketinggalan zaman. Namun, Bima memiliki ide-ide segar dan Rania memiliki keahlian untuk mengubah ide-ide itu menjadi angka yang masuk akal. Perlahan tapi pasti, mereka mulai membalikan keadaan. Namun, mereka mulai menghadapi rintangan-rintangan aneh. Sebuah pengiriman bahan baku penting tiba-tiba terlambat tanpa alasan yang jelas, membuat produksi mereka terhenti selama 3 hari. Seorang klien potensial yang sudah hampir setuju untuk menandatangani kontrak, tiba-tiba membatalkan pertemuan di menit terakhir. Bima, dengan sifatnya yang terlalu percaya pada orang lain, menganggapnya sebagai nasib buruk. Namun Rania, dengan instingnya yang tajam, merasakan ada yang tidak beres. Ia mulai melakukan penyelidikannya sendiri. Ia menemukan bahwa perusahaan pemasok bahan baku itu baru saja mendapatkan kontrak besar dari salah satu perusahaan utama milik Leo. Ia juga menemukan bahwa sang klien potensial ternyata mendapatkan tawaran yang jauh lebih baik dari perusahaan lain yang secara tidak langsung terafiliasi dengan Leo. Ini bukanlah nasib buruk, ini adalah sabotase. Sabotase yang begitu halus dan cerdik hingga nyaris tak terlihat. Rania menatap Bima yang masih sibuk mencoba memotivasi karyawannya, tidak menyadari adanya ular yang bermain di belakang layar. Rania sadar Bima mungkin memiliki hati seorang raja, tetapi ia tidak memiliki kelicikan yang dibutuhkan untuk bertahan dalam perang ini. Dan Leo, pria menawan yang ia temui di awal, ternyata jauh lebih berbahaya daripada yang pernah ia bayangkan. Krisis terbesar datang dalam bentuk sebuah surat dari regulator pemerintah. Maju Sejahtera dituduh melanggar standar lingkungan, sebuah tuduhan yang bisa membuat izin operasi mereka dicabut selamanya. Rania dan Bima tahu ini adalah fitnah, puncak dari semua sabotase yang telah mereka alami. Mereka hanya punya waktu 1 minggu untuk membuktikan bahwa mereka tidak bersalah sebelum perusahaan itu ditutup paksa. Panik melanda seluruh perusahaan. Di tengah kekacauan itu, Leo datang, bukan sebagai musuh, melainkan sebagai penyelamat. Ia menemui Rania dan Bima secara pribadi. "Aku sudah dengar masalah kalian," katanya dengan nada prihatin. "Ini semua karena manajemen Bima yang terlalu lemah, tapi aku bisa menyelesaikannya." Ia meletakkan sebuah proposal di atas meja. Rencananya logis dan brilian. Ia akan menggunakan pengaruhnya untuk menunda keputusan regulator. Kemudian, ia akan melakukan restrukturisasi besar-besaran, memecat separuh dari karyawan pabrik untuk memotong biaya dan menunjukkan itikat baik kepada pemerintah. "Ini satu-satunya cara," kata Leo. "Terkadang kita harus mengamputasi satu lengan untuk menyelamatkan seluruh tubuh." Tawaran itu sangat menggoda. Itu adalah jalan keluar yang cepat dan pasti. Namun, Bima langsung menolaknya. "Aku tidak akan mengorbankan orang-orang yang telah setia pada perusahaan ini," serunya marah. Ia kemudian mengajukan rencananya sendiri, sebuah rencana yang jauh lebih beresiko. Ia akan menggunakan sisa dana perusahaan untuk menginvestasikan pada teknologi hijau yang baru, mengubah pabrik tua itu menjadi model percontohan yang ramah lingkungan. "Kita tidak akan bertahan dengan cara memotong, kita akan menang dengan cara berinovasi," kata Bima. Kini, semua mata tertuju pada Rania. Keputusannya akan menjadi penentu. Mengikuti logika dingin Leo yang menjanjikan keselamatan atau mengikuti hati nurani Bima yang mempertaruhkan segalanya. Ini bukan lagi hanya tentang menyelamatkan sebuah perusahaan. Ini adalah pertarungan antara dua filosofi, dua dunia. Dan Rania, sang manajer keuangan yang selalu berpegang pada angka, kini harus membuat pilihan yang paling tidak logis dalam hidupnya. "Aku memilih rencana Bima," kata Rania, suaranya terdengar mantap di ruangan yang sunyi itu. Keputusan itu mengejutkan Leo dan bahkan sedikit mengejutkan Bima sendiri. Leo pergi dengan senyum tipis yang menyiratkan bahwa ia sedang menunggu mereka gagal. Kini, Rania dan Bima harus berpacu dengan waktu.
Saat mereka sedang bekerja keras menyusun proposal untuk teknologi hijau, Rania membutuhkan beberapa data historis tentang struktur bangunan pabrik. Ia memutuskan untuk mencarinya sendiri di ruang arsip tua milik kakek Wijoyo yang ada di mansion utama. Ruangan itu berdebu dan dipenuhi oleh gulungan-gulungan cetak biru yang sudah menguning. Di antara tumpukan dokumen, ia menemukan sebuah kotak kayu tua. Di dalamnya bukan dokumen bisnis, melainkan barang-barang pribadi sang kakek. Ada beberapa foto lama, pipa cangklong, dan sebuah buku catatan bersampul kulit. Didorong oleh rasa penasaran, Rania membuka buku catatan itu. Isinya adalah catatan harian kakek Wijoyo dari masa mudanya. Ia membaca tentang perjuangan sang kakek membangun perusahaan dari nol, tentang persaingannya yang sengit dengan seorang rival bisnis yang sama jeniusnya, seorang pria bernama Suryo Hadikusumo. Nama itu terasa familiar. Lalu, matanya terpaku pada sebuah foto yang terselip di antara halaman. Foto dua orang pria muda yang berdiri berdampingan, tampak seperti sahabat sekaligus rival. Yang satu adalah kakek Wijoyo di masa muda, dan yang satunya lagi adalah kakek Rania sendiri. Dunia Rania seakan berguncang. Jadi, kakeknya bukan sekadar pengusaha kecil. Ia adalah rival legendaris dari pria yang kini warisannya sedang ia perebutkan. Ia terus membaca. Ia membaca tentang bagaimana persaingan mereka berubah menjadi permusuhan yang pahit yang menghancurkan kedua keluarga. Dan di halaman terakhir, ia menemukan sebuah kalimat yang ditulis dengan tangan yang sudah gemetar. Aku telah salah. Permusuhan ini harus berakhir. Mungkin cucu Suryo, gadis yang kudengar mewarisi kecerdasannya, bisa menjadi jembatan itu. Saat itulah Rania mengerti. Ini semua bukan kebetulan. Pemilihannya bukanlah karena ia manajer keuangan yang brilian. Ia dipilih karena darah yang mengalir di tubuhnya. Ia adalah pewaris dari klan musuh. Dengan kebenaran baru yang terasa begitu berat, Rania menemui kakek Wijoyo. Pria tua itu, yang kondisinya sedikit membaik, menatapnya dengan tatapan yang seolah sudah tahu segalanya. Rania meletakkan buku catatan itu di samping ranjangnya. Anda sudah tahu siapa saya sejak awal kan, Kek? Tanyanya pelan. Sang kakek tersenyum lemah. Kakekmu adalah pria yang hebat, Rania, sama keras kepalanya sepertiku, bisiknya. Ia kemudian mengakui seluruh rencana besarnya, tentang penyesalannya, tentang keinginannya untuk mengakhiri permusuhan generasi. Aku melihat semangat kakekmu di dalam dirimu, katanya, dan aku melihat kebaikan hatiku sendiri di dalam diri Bima. Aku hanya berharap kalian berdua bisa menemukan jalan bersama. Di saat yang sama, Bima, dengan bantuan seorang karyawan tua yang loyal, berhasil menemukan bukti tak terbantahkan tentang sabotase yang dilakukan oleh Leo. Ia datang menemui Rania dengan amarah yang membara, siap untuk membongkar semuanya di hadapan kakeknya. Namun, ia menemukan Rania yang sedang menangis dalam diam setelah pertemuannya dengan sang kakek. Rania kemudian menceritakan semua yang ia temukan, tentang siapa dirinya, tentang rencana besar di balik wasiat itu. Bima tertegun. Jadi, perang di antara ia dan Leo hanyalah sebuah panggung kecil dalam sebuah drama yang jauh lebih besar. Kita harus memberitahu kakek tentang Leo, desak Bima. Tidak, kata Rania, mengusap air matanya. Kakekmu tidak ingin kita saling menghancurkan. Dia ingin kita membangun. Jika kita membalas Leo dengan cara yang sama, maka kita tidak lebih baik darinya. Kita akan mengalahkannya, Bima, tapi kita akan mengalahkannya dengan cara kita, dengan kesuksesan. Kata-kata Rania yang penuh kebijaksanaan itu meredam amarah Bima. Ia menatap wanita di hadapannya yang kini terasa begitu dekat dan ia sadar, ia tidak hanya menemukan seorang partner bisnis, ia telah menemukan belahan jiwanya. Dengan semangat baru, Rania dan Bima bekerja lebih keras dari sebelumnya. Mereka berhasil mendapatkan pinjaman untuk teknologi hijau mereka. Mereka memotivasi seluruh karyawan, membuat mereka merasa menjadi bagian dari sebuah kebangkitan. Pabrik tua itu perlahan bertransformasi.
1 tahun berlalu, hari penentuan itu pun tiba. Di hadapan seluruh dewan direksi, termasuk kakek Wijoyo yang kini duduk di kursi roda dengan senyum bangga, dan Leo yang menatap dengan ekspresi tak percaya, Rania dan Bima mempresentasikan hasil kerja mereka. Maju Sejahtera tidak hanya selamat, perusahaan itu kini menjadi pemimpin di industrinya, sebuah model bisnis yang berkelanjutan dan sangat menguntungkan. Asetnya tidak hanya berlipat ganda, melainkan berlipat 10. Namun, bukan itu yang menjadi puncak presentasi mereka. Warisan sejati dari kakek Wijoyo bukanlah tentang melipat gandakan aset, kata Rania, melainkan tentang menciptakan nilai. Ia kemudian mengumumkan proposal terakhir mereka, sebuah merger strategis antara Maju Sejahtera dengan sebuah yayasan riset yang baru mereka dirikan, yang dinamai Yayasan Suryo Wijoyo, sebuah simbol dari berakhirnya permusuhan dan dimulainya era kolaborasi. Tepuk tangan meriah menggema di seluruh ruangan. Leo hanya bisa menunduk, mengakui kekalahannya. Kakek Wijoyo meneteskan air mata kebahagiaan. Ia tidak hanya mendapatkan seorang pewaris, ia telah mendapatkan kembali kedamaian hatinya. Malam itu, di sebuah perayaan kecil, Bima menarik Rania ke sudut yang sepi. Jadi, katanya sambil tersenyum, partner bisnisku yang brilian, kontrak kita sudah selesai, apa rencanamu selanjutnya? Rania balas tersenyum, aku tidak tahu, mungkin mencari pekerjaan baru? Aku punya 1 posisi kosong, kata Bima, kini tatapannya berubah menjadi lembut, posisi seumur hidup, sebagai partnerku, dalam segala hal. Ia mengulurkan tangannya, Rania menyambutnya tanpa ragu. Mereka telah memenangkan sebuah kerajaan bisnis, namun hadiah terbesar yang mereka dapatkan adalah satu sama lain. Dan begitulah akhir dari permainan catur sang patriark, di mana warisan terbesar ternyata bukanlah sebuah perusahaan, melainkan sebuah kesempatan untuk rekonsiliasi dan cinta. Kisah Rania, Bima, dan Leo mengajarkan kita bahwa terkadang rivalitas terpanas bisa menyembunyikan ikatan terdalam, dan visi sejati lahir saat logika dan hati nurani akhirnya berjalan beriringan. Terima kasih banyak sudah mengikuti setiap langkah dalam perebutan warisan yang rumit ini dari awal hingga akhir. Menurut kalian, siapa yang akan menjadi pemimpin yang lebih baik seandainya Rania tidak datang, Bima atau Leo? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Jangan lupa tinggalkan jejak dengan menekan tombol like jika kalian suka dengan akhir ceritanya. Dan pastinya subscribe channel Dracin agar tidak ketinggalan wasiat-wasiat tak terduga lainnya. Sampai jumpa di cerita selanjutnya.